Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, apa kabarnya kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat belajar walaupun kita belajar dari rumah. Baiklah, pada pembahasan kita kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk sekolah dasar kelas 3, masih dengan tema hati tenteram dengan berperilaku baik, dengan subtema perilaku memohon pertolongan. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi bermanfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menyempurnakan keikhlasan dalam diri seorang muslim. Kamu akan senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa makna dan dalil perilaku memohon pertolongan? Bagaimana penerapan perilaku memohon pertolongan dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita simak materi berikut ini. Pengertian memohon pertolongan. Memohon berarti meminta, sedangkan pertolongan berarti bantuan. Memohon pertolongan berarti meminta bantuan dengan penuh kerendahan hati dan sikap ketawaduan. Hendaknya seorang muslim meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya untuk memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap muslim memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuasaan untuk menolong manusia. Adapun dalil yang memerintahkan umat Islam untuk memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam surah Al-Fatihah ayat kelima yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Pada ayat ini dijelaskan tentang perintah untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perilaku syirik yang harus dihindari oleh setiap umat muslim. Syirik merupakan perilaku menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik termasuk dosa besar yang sangat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang dapat menolong manusia. Oleh karena itu, umat Islam harus memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya dilakukan dengan benar. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diamalkan dengan berbagai cara. Di antaranya memohon pertolongan dengan sabar dan sholat. Manusia tidak dapat hidup tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia hendaknya memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat dilakukan dengan sabar dan sholat. Sabar artinya tabah menghadapi cobaan dan tidak mudah putus asa. Adapun sholat artinya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua amalan tersebut menjadi modal utama bagi seorang muslim ketika memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang kedua, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dapat dilakukan dengan berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa hambanya yang berusaha dengan sungguh-sungguh. Berdoa dapat dilakukan setiap hari, baik di waktu sempit maupun lapang, di waktu sehat maupun sakit, dan di waktu senang maupun susah. Selanjutnya, hikmah perilaku memohon pertolongan.
Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak hikmah dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yang pertama, membuat hati tenang dan tentram. Yang kedua, dimudahkan menyelesaikan segala urusan. Dan yang ketiga, memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku, setelah kalian menyaksikan video tadi, selanjutnya kegiatan kalian silahkan tulis dan jawab pertanyaan berikut. Demikian untuk pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.